Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Insyaallah fi hadzal sabah nastamiru dirasatana al-yaum insyaallah. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita hari ini, yaitu melanjutkan membaca kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah, syarah dari matan Mutamimah Al-Ajurmiyah, karya Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Wasabi hafizallahu taala. Baik, bahwasanya kita masih membahas tentang fi'il, ya. Dua fi'il sebelumnya telah kita bahas berhukumnya mabni mereka, yaitu fi'il madi dan fi'il amr. Sekarang fi'il mudhari. Fi'il mudhari dia adalah mu'rab, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hattab di matanya, al-mu'rabu minal af'ali al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, ya. Yang mu'rab dari fi'il itu adalah fi'il mudhari. Kok bisa dikatakan demikian? Ya, karena fi'il itu hukum asalnya mabni. Berarti fi'il mudhari' di sini keluar dari hukum asal. Keluar dari hukum asal, maka nanti dipertanyakan kei'robannya itu apa penyebabnya. Nah, ya. Namun dengan syarat fi'il mudhari' itu mu'rab dengan syarat bisyarti alla tattasilu bihi nunul inas wala nunu taukidil mubasyarah. Syaratnya tuh fi'il mudhari' nggak boleh bersambung dengan nun inas pertama. Yang kedua juga nggak boleh bersambung dengan nun taukid. Nah, di mutamimah ini kita mengetahui nun taukidnya secara langsung. Berarti kalau nun taukid secara nggak langsung, ya tetap mu'rab fi'il mudhari'nya. Tetap mu'rab. Kapan fi'il mudhari' mabni? Kalau langsung tuh nun taukid ketemu lam fi'il. Begitu. Ya. Contoh di sini yadribu. Yadribu mu'rab nggak? Mu'rab. Ini contoh fi'il yang sahih akhir. Berikutnya yakhsha. Mu'rab nggak dia? Mu'rab marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Ya kan? Alal alifi mana min zuhuriha ta'azzuru. Kenapa? Karena dia fi'il mu'tal akhir. Diakhiri oleh huruf ilat alif. Fa inittasalat. Kalau misalkan dia itu bersambung nih si fi'il mudhari'nya. Bihi nunul inas, dengan nun inas. Maka apa hukumnya? Buniya ma'aha. Buniya ma'aha ala sukun. Jadi fi'il mudhari' kalau sudah bersambung dengan nun inas, nggak ada cerita lagi. Mabni ala sukun. Ya, mabni ala sukun. Begitu. Diam di atas ketenangan. Baik. Buniya ma'aha ala sukun. Contoh di sini wal walidatu yurdi'na. Mana syahid kita? Yurdi'na. Yurdi'na. Berarti setiap fi'il mudhari yang fa'ilnya domir apa nih? Setiap fi'il mudhari yang fa'ilnya domir apa? Hunna dan antun. Nah, ya. Nah, ini kan hunna nih yurdi'na. Hunna yang kembali kepada walidat. Beres. Wa ini salat bihi nunu taukid al-mubashirah. Ya, al-mubashirah. Dan juga kalau misalkan tuh fi'il mudhari' bersambung dengan nun taukid secara langsung, maka dia mabni, tapi mabninya tidak seperti mabni ketika bersambung dengan nun inas. Kalau bersambung dengan nun inas, dia mabni di atas sukun. Kalau bersambung secara langsung dengan nun taukid, dia bunia alal fathi. Nggak ada cerita lagi. Mabni di atas fathah. Begini ya.
Contohnya adalah la yusjananna wa la yakunan. Nun taukid itu ada dua, ada yang sakilah. Sakilah itu bertasdid nih, contohnya la yusjananna. Nah, ya. Kemudian wala yakunan, ini contoh apa? Contoh nun taukid yang khafifah, yakni nun sukun. Mana nun sukunnya? Ini ada penulisan rosem, ya. Menjadi pembahasan dalam Al-Quran. Kok fi'il ditanwin? Kan fi'il nih, kok yakunan? Begitu. Nah, asalnya yaku. Asalnya begini nih, yakunan. Begitu. Yakunan. Asalnya seperti itu. Nah, ya. Karena dia di akhir ayat waqaf. Nah, ya. Karena nun sukun itu kalau ingin dibalik diubah wujudnya itu menjadi tanwin. Ya, agar tidak ya memang dia sudah terputus di akhir ayat itu sudah terputus. Waqaf kan berhenti. Tapi ditambah dengan sukun di situ. Sukun juga al-qat'u kan salah satu tanda dari jazm. Jazm secara bahasa al-qat'u memutus. Nah, diberhentikan saja, tidak usah disebut tanwinnya. Maka digantilah dia dengan apa? Dengan tanwin di sini yang namanya fathah tain, berarti ada perwujudan alif di depannya. Nah, ya, akhirnya dikasih alif lah. Kalau dibaca bagaimana? Ya, tidak ada suara tanwin, mat iwat jatuhnya wala yakuna begitu. Wala yakuna. Barakallahu fikum. Berikutnya nih. Wa inna ma'uribal mudhari'u. Nah, ini alasannya terjawab sudah ya kan? Kan kalau dia datang secara hukum asal, dalam keadaan hukum asal, tidak usah dipertanyakan kenapanya. Tetapi kalau dia keluar dari hukum asal, baru dipertanyakan kenapanya. Karena pasti ada sebabnya. Dan sebab yang kita pertanyakan dan jawabannya sudah tertulis di sini, fi'il mudhari itu karena apa namanya? Limusyabahatihi lil ismi, karena dia menyerupai isim. Udah, Imam Al-Hattab menjelaskan sampai situ saja. Nah, dari mana sisi penyerupaannya kita akan lihat secara gamblang di syarahnya Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usawi. Qauluhu, ya, pensyarah berkata di sini, qauluhu perkataannya Al-Imam Al-Hattab al-fi'lul mudhari' ya yaitu ala khilafil asl. Nah, kan dikatakan al-fi'lu mudhari'. Sebelumnya apa? Al-mu'rab minal af'al. Berarti apa? Berbeda dari asalnya. Asalnya fi'il itu mabni. Kemudian dikatakan oleh Al-Hattab di situ al-mu'rab. Nah, baik, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Hattab. Wa huwa fi halati i'rabihi. Dan dia di dalam keadaan i'rabnya itu apa? Marfu'un daiman. Oke, beres ya kan? Dia selalu marfu. Kapan enggak marfu'nya tuh fi'il mudhari'? Hatta yadkhula alaihi nasibun. Sampai masuk atasnya si penasab. Au jazimun. Atau si penjazm. Berarti kita nanti tatkala mengi'rab fi'il mudhari, kalau rofa kita katakan apa? Ya, contoh di sini kita ambil yadribu. Naam, yadribu. Fi'il saya akhir. Akhirnya domah. Domah salah satu tanda dari i'rab rofa. Bagaimana cara kita mengi'rab yadribu? Yadribu kita i'rab sebelum kita lihat di catatan kakinya ya. Catatan kakinya itu adalah i'rab semua tuh. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un. Boleh bidomatin zahiratin atau wa alamatu rafi'a domatu az-zahiratu boleh juga ala akhirih. Jelaskanlah litajarrudihi karena dia kosong anin nasibi wal jazimi. Itu sebagai penjelas sebab kenapa dia dirofa. Litajarrudihi alasannya karena dia kosong anin nasib dari penjazm wal jazim dan juga dari anin nasab dari penasab dan juga anil jazim dan juga dari penjazm. Yakhsha pun juga sama, tinggal ganti saja domahnya muqaddarah karena dia fil mu'tal akhir.
Yada'u juga sama. Domah muqaddarah alal wawi kalau di sini. Yaqdi, nah juga sama ya. Alal ya'i domah muqaddarah. Namun alasannya beda. Ya, kalau yakhsha nanti alasannya ta'zur, kalau yada'u dan yaqdi alasannya apa? Thiqal, berat, ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mana yang menjadi syahid kita di sini? Fokus bahasan kita mana di sini? Kita lagi bahas fi'il mudhari' yang rafa. Naam. Ya'lah, ya'lamu. Ya. Rafa enggak ya'lamu? Fi'il enggak dia? Fi'il ya. Mudhari' enggak dia? Mudhari'. Begitu. Nah, ada lagi nggak? Sebetulnya ada di sini ta'lamun masuk ke apa namanya al-amtsilah as-sittah. Itu kalau bahasanya Syekh Shalih Utsaimin membahasakan al-af'al al-khamsah. Begitu. Ta'lamun. Nah, itu fi'il mudhari juga. Tapi di situ tanda rofaknya dengan apa? Dengan nun. Ya, kenapa tanda rofaknya dengan nun di fi'il ta'lamun ini? Karena dia bersambung dengan apa? Ya, litisalihi biwawil jamaah karena dia bersambung dengan wawul jamaah begitu. Maka tanda rofaknya tidak lagi dengan dommah melainkan dengan nun. Ya'lamu dia tandanya dengan dommah ini tanda rofaknya. Ala kulli hal kedua-duanya itu rofa kenapa? Litajarudihi anin nasibi wal jazimi. Surah An-Nur ayat 19. Waqala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wallahu yad'u. Nah, di sini penulis ingin mencontohkan fi'il mudhari dari yang sahih akhir dan mu'tal akhir pun juga ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, kita lihat halaman berikutnya. Wallahu yad'u ila daris salam. Nah, yad'u tadi fi'il mu'tal akhir yang diakhiri oleh huruf ilat wawu. Wa yahdi juga ini fi'il mudhari ya mu'tal akhir namun diakhiri dengan huruf ilat ya may yasha'u ila siratim mustaqim ya. Nah, berarti apa di situ? Yad'u dan yahdi itu fi'il mudhari'un marfu'un, ya kan? Bidomatin muqaddaratin, ya. Mana amin zuhuriha as-siqalu. Selesai, ya. Yasha'u mudhari' enggak? Ayo, yasha'u ini fi'il enggak? Itu dulu deh pertanyaannya. Yasha' ini fi'il mudhari' enggak? Fi'il. Ya, fi'il mudhari' sahih, ya. Begitu. Ya sahih akhir? Sahih Sah. akhir. Ya, makanya di domah itu. Barakallahu fik. Lanjut. Fa inda khala alaihi nasibun. Nah, ini kalau kemasukan si penasab nih ke fi'il mudhari jelas. Ya, nasobahu di sini kan. Nasobahu. Si amil nasab tadi langsung menasabkan si fi'il mudhari. Ya. Contohnya langsung dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Jelas nih. Lan tuqbala. Tuqbala. Harusnya kan tuqbalu. Begitu. Nah, dia datang dalam keadaan majhul. Berarti di depannya menjadi naibul fa'il tuh. Taubatuhum. Taubat mereka tidak akan diterima. Lan tuqbala. Lan itu i'rabnya apa lan? Ya, harfun nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Begitu. Berikutnya au jazim ya atau masuk jazimun. Nah, ya. Ketika masuk penjazam ke fiil mudhari', nah, maka dia apa? Jazamah. Dia menjazamkan fiil mudhari' tersebut. Contohnya langsung di surat Qul. Lam yalid wa lam yulad. Ada dua tuh fiil mudhari' yang dijazam. Yalid ya melahirkan, yulad dilahirkan. Sama-sama dijazam. Karena dari mana taunya? Tuh tanda sukun di akhir. Ya. Dan kita bisa mendeteksi langsung huruf yang terletak sebelumnya yaitu lam. Nah, ini adalah penjazam. Apa namanya? Harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Wa qawluhu dan perkataan penulis al-mubashirah secara langsung apa sih maknanya yaitu al-muttassilah min ghairi fasil. Bersambung dengan sinun taukid ini tanpa adanya pemisah sedikit pun. Baik nun yang sakilah ataupun khafifah. Jadi gini contohnya. Ya, yadribu.
Ini salah satu contoh fi'il mudhari. Ya kan? Yadribu. Yadribu itu kan seperti apa? Seperti yaf'ilu, wazannya demikian. Yaf'ilu. Nah, ba yang ada di kata kerja yadribu itu adalah lam fi'il, ya, pada wazan yaf'ilu. Betul nggak? Betul, ya. Nah, jadi maksudnya secara langsung itu nun taukid langsung ketemu dengan apa? Lam fi'il tanpa ada pemisah. Nih ada nun taukid, ya. Nah, dua-duanya tuh masuk dia, diterima masih lam. Jadilah begini kan? Nah, nun taukid kan tuh tasdid dia. Nah, ini nggak ada cerita, langsung silam langsung terpaku menjadi fathah. Yaf'ilanna begitu. Jadinya apa? Yadribanna. Selesai, itu secara langsung. Nah, bagaimana kalau yang tidak secara langsung? Nah, yang tidak secara langsung berarti apa? Ketika lam fiilnya itu bersambung dengan, ya, tiga lawahik fiil mudhari. Yaitu apa? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Nah, ketika bersambung dengan alif tasniyah, ketika bersambung dengan ya muannas mukhatabah. Kalau ingin disambungkan dengan nun taukid, nanti fiil al af'al al khamsah itu kalau bersambung dengan nun taukid dia tetap mu'rab, tidaklah mabni. Di dalam Al-Qur'an ada, ya, ayat-ayatnya. Nah, contohnya nih, ya, kita pakai wazannya saja. Yaf'aluna, yaf'aluna begitu. Mana lam fiilnya? Ini kan lu. Tapi ketika nun taukid, ini nun taukid nih, ya kan? Tasdid. Ini nun sukun. Begitu. Ya, nun taukid. Mau nyambung ke dia. Kalau untuk ketemu lam fiil harus melewati berapa tuh? 2 huruf dulu kan? Wah, bisa nggak dia mengalahkan 2 huruf ini? Ya bisa, gitu. Tapi nggak akan bisa mengubah keadaan siapa? Si lam tersebut, ya. Nah, bagaimana prosesnya? Gini teman-teman prosesnya. Kita pakai yang nun taukid, ya, nun taukid yang sakilah bertasdid. Gitu. Ya. Nah, atau boleh juga pakai yang nun khafifah nih. Kita taruh nih. Jadinya bagaimana nih? Yaf'alunan. Iya kan? Bener kan? Kan dia nggak bisa langsung nyambung ke lam. Dia nyambung dulu di huruf terakhirnya tuh. Ya, nun penanda rofaknya. Yaf'alunan. Nih, nun sukun yang di akhir ini nun taukid khafifah. Bener kan kayak gini? Yaf'aluna. Tapi pertanyaannya seperti ini boleh nggak? La ya juz. Nggak boleh. Kenapa alasannya? Kemarin menjadi alasan yang sama dalam kasus ini. Apa namanya? Likarohiyatit tawalil amsal. Ingat-ingat kaidahnya tuh. Itu kaidahnya dalam kitab Shorof sebetulnya. Likarohiyatit tawalil amsal. Nggak boleh bersambungan tuh. Berturut-turut yang sejenis. Mana yang sejenis? Tuh. Nun sama nun emang nggak sejenis. Sejenis. Meskipun harokatnya beda. Maka harus ada yang hilang tuh. Apa yang hilang berarti? Apa? Penanda rofaknya hilang. Gitu. Jangan ditanya dulu lah, terus apa penanda rofaknya nanti? Nanti dulu ya. Akhirnya ketika nun penanda rofa hilang, maju nggak si nun ini? Maju. Akhirnya dia berhadapan dengan wawu. Ya, wawu jamaah sebagai fa'ilnya. Nah, begini, yaf'alun, pemborosan 2 huruf sukun di depan, ya, di akhir. Boleh nggak? Ya udah pasti nggak boleh. Gitu ya. Sama alasannya. Berarti apa yang hilang? Ya tetaplah menang nun taukid. Kalau nun taukid yang dihilangin, apa yang mau dikuatin? Gitu. Ya, hilang nih si wau, ya. Gitu. Nah, ya hilang semua. Nah, kalau wau jamaahnya udah hilang, berarti jadinya begini dia.
yaf'alunna. Karena dia sudah capek ngelawan nun penanda rofa, wawul jamaah sebagai fa'il, udah habis, terkuras tenaganya begitu. Ini mah penjelasan dari guru-guru saya dulu seperti ini ya. Akhirnya apa? Nggak sanggup dia mengubah apa? Nah, lam itu menjadi fathah. Jadi tetap domah yaf'alunna. Di dalam Al-Quran ada banyak ya. Insyaallah ayatnya nanti akan kami berikan di grup. Yaf'alunna. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mu'rab nggak dia? Mu'rab. Ya, kelihatan rofanya dari mana nih? Dari domah. Bayangkan kalau dia di fathah. Masih di mana kelihatan rofanya? Enggak ya. Itu. Bisa difahami sampai sini? Ini yang nggak langsung nih bersambung dengan fi'il mudhari'nya. Berikutnya, wa yadribu wa yakhsha. Wa qawluhu, dan perkataan Al-Imam Al-Hattab ya, kan beliau memberikan contoh tuh yadribu fi'il sahih akhir. Ya, rofaknya dengan apa? Domah yang terbaca atau nampak terlihat zahirah. Dan juga ada yakhsha kan dicontohkan oleh Al-Imam Al-Hattab ya sebagai apa? Nah, sebagai fi'il yang rofa dengan tanda muqaddarah begitu. Fil mu'tal akhir jelas. Al-awwal, maka yadrib ini saya akhir. Wa huwa marfu'un bidomatin zahiratin. Dan dia dirofa dengan doma zahirah. Wasani yaitu yakhsha. Nah, ini mu'talul akhiri wa huwa marfu'un bidomatin muqaddaratin alasannya litta'azuri. Begitu penjelasannya. Ya, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan ya pagi hari ini dulu, segini dulu ya, karena ada beberapa keperluan yang harus kami urus. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, yaitu hari Kamis insyaallah ya, kita akan habiskan ini apa namanya sampai huruf ya. Dan pekan depan insyaallah ya kita akan masuk ke bab tanda-tanda i'rab. Semoga Allah mudahkan. Nah, ini jangan dianggap simpel seperti jurumiyah nih, pembahasan tanda-tanda i'rabnya. Apalagi kita pakai syarah. Ya, nah, nanti kembali di murajaah kembali kitab jurumiyah maupun syarah jurumiyahnya, begitu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan ala hudrik wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum jami'an.